Halo, hai, bertemu lagi sama aku Cila dan minggu keempat ini ataupun minggu terakhir ini kita akan ngebahas mungkin materi yang kalian sendiri belum pernah pelajari ataupun sekedar tahu cuman tidak mendalam gitu. Nah, aku mau memberikan lah kemampuanku atau pengetahuanku kepada kalian gitu. Nah, kemarin kan kita udah belajar mengenai komunikasi bagaimana di atas panggung ataupun di depan orang banyak pada minggu kedua itu kan. Nah, pada minggu ketiga kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman sebaya ataupun bagaimana cara mencari teman yang baik, bagaimana sih kita sebagai teman harus bersikap begitu. Nah, minggu keempat ini adalah topiknya yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita atau saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus. Nah, keterbatasan khusus. Jadi keterbatasan ini ada banyak ya, kita bisa menyimpulkan menjadi uh, dua istilah yang sering digunakan sebentar. Dua istilah yaitu disabilitas atau disabilitas itu adalah keadaan aktual fisik, mental, dan emosi. Nah, sedangkan kalau individu berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus itu adalah hambatan yang dimiliki individu baik secara fisik, emosi, perilaku atau kesulitan belajar yang menyebabkan individu tersebut memerlukan layanan khusus. Nah, ada banyak banget gitu kan, ada banyak banget anak berkebutuhan khusus seperti misalkan yang akan kita pelajarin hari ini ada autisme, kemudian ada ADHD atau hiperaktif impulsif gitu. Kemudian ada juga tunarungu atau yang tidak bisa mendengar, tunawicara tidak bisa berbicara, kemudian ada juga tunanetra tidak dapat melihat, ada tunagrahita, ada juga kesulitan belajar, lambat belajar gitu. Itu ada banyak. Nah, kalian bisa cari-cari di internet dan aku dari sekian banyak berkebutuhan khusus atau kebutuhan khusus tersebut, aku mau ngebahas tiga aja dan mungkin tiga ini bisa sangat relate dalam kehidupan kita gitu, sering kita temui mungkin ataupun sering kita dengar, cuman kita nggak tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka atau bagaimana cara kita bersosialisasi dengan mereka. Nah, aku mau ngasih tahu cara-caranya. Tapi dari tiga ini aku lebih mengutamakan yaitu anak berkebutuhan khusus tunarungu atau biasanya kita sebut teman-teman kita itu dengan tuli gitu ya. Nah, tapi aku mau ngebahas duanya lagi secara singkat aja sebagai pengetahuan kalian aja gitu. Kalaupun misalkan kalian pengen tahu tentang tunanetra atau tunadaksa, ada tunawicara ke aku tuh boleh banget nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Tapi di sini kita akan ngebahas yang pertama itu adalah anak dengan autisme. Oke. Nah, di sini ada sejarah autisme. Nah, nanti PPT ini akan aku share ke Google Classroom, kalian bisa baca aja. Nah, di sini. Nah, Autism Spectrum Disorder atau istilah umum yang sering digunakan dalam kategori kita baca ya, neurodevelopmental disorder. Apa sih itu? Nah, ini adalah 5 karakter utama dari anak autis. Yang pertama itu adalah hambatan dalam komunikasi. Nah, di sini aja kita udah tahu karakter pertamanya itu adalah hambatan komunikasi. Tapi bagaimana ya caranya kita berkomunikasi dengan mereka? Gitu. Sebagai seseorang yang diciptakan sama Tuhan sempurna begitu, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi, anak autisme itu memiliki hambatan dalam berkomunikasi dan juga interaksi sosial. Yang kedua,
perilaku, ketertarikan, atau kegiatan yang spesifik berulang. Contohnya, anak autisme itu suka sekali dengan mainan atau barang yang sangat dia sukai dan itu akan dia bawa kemanapun. Misalkan si anak suka dengan mainan yang berkilau. Nah, nanti anak itu akan selalu tertarik dengan mainan-mainan yang berkilau. Ada juga di dalam sebuah film dokumenter, nanti saya bisa bagi linknya ke kalian. Ada anak yang sangat suka sekali dengan satu mainan, entah bisa mainan boneka atau mobil-mobilan, robot-robotan, dan dia akan selalu berpusat pada mainan tersebut. Nah, itu ketertarikan pada suatu benda atau suatu kegiatan. Dan anak autisme ini juga sering melakukan kegiatan yang berulang. Misalkan menepuk-nepuk, ataupun bertepuk tangan, atau menghentak-hentakan kaki. Kayak gitu. Yang ketiga ini adalah karakteristik nampak di awal tahap perkembangan. Nah, biasanya ini menunjukkan hambatan untuk memenuhi tuntutan sosial. Oke, salah. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah gejala yang menyebabkan anak autisme itu adalah hambatan sosial. Kemudian ada okupasi adalah kemampuan untuk hidup secara mandiri, jadi bergantung kepada orang lain, atau aspek penting lainnya untuk dapat berfungsi sebagai individu. Jadi dia selalu membutuhkan orang lain gitu. Nah, yang kelima adalah gejala yang muncul tidak dapat dijelaskan pada kategori hambatan intelektual atau keterlambatan perkembangan umum. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa anak autisme itu sangat terhambat dalam komunikasi dan interaksi sosialnya. Seperti apa sih? Nah, kita lihat nih. Di berbagai konteks atau situasi yang ada 3 poin. Yang pertama kita baca, adanya hambatan untuk menjalin relasi dua arah secara sosial emosi, seperti komunikasi dua arah, lemah dalam menyampaikan minat, emosi, atau pengaruh, hingga sulit memulai atau menanggapi interaksi sosial. Nah, jadi biasanya anak autis ini dia nggak bisa kayak kita berkomunikasi dua arah. Jadi kamu ngomong saya tanggepin, atau saya ngomong kalian yang menanggapi. Nah, itu mereka tuh nggak bisa atau terhambat lah gitu dibandingkan kita yang normal gitu kan. Mereka nggak bisa saling bicara. Biasanya kalau kita berbicara dia akan cenderung mendengarkan atau kadang melamun begitu. Kemudian dia nggak bisa menyampaikan minatnya, misalkan mau sesuatu, mau benda. Nah, dia akan mengeluarkannya itu misalkan dengan emosi. Bisa tantrum itu kayak nangis, kemudian marah-marah, teriak-teriak seperti itu. Dia nggak bisa bilang bahwa aku mau itu. Nah, itu nggak bisa. Kemudian emosinya ini sangat nggak stabil ya. Kalau misalkan dia nggak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, biasanya dia akan marah. Atau sesuatu yang nggak semestinya ada atau nggak sesuai sama ekspektasinya dia, nah dia juga biasanya akan marah begitu. Oke, yang kedua, adanya hambatan dalam perilaku komunikasi nonverbal yang umum digunakan dalam interaksi sosial, seperti hambatan menyesuaikan komunikasi verbal dan nonverbal, kejanggalan kontak mata dan bahasa tubuh, atau hambatan untuk memahami atau menggunakan bahasa tubuh hingga ekspresi wajah, komunikasi nonverbal secara menyeluruh. Nah, kayak tadi misalkan menunjuk. Nah, mereka tuh susah gitu ya kalau mau menunjuk sesuatu. Kontak mata, mereka sangat menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Mereka akan cenderung ngelihat ke kanan ke kiri ataupun menunduk saat diajak bicara. Jadi nggak bisa kontak mata lah. Sangat menghindari. Bahasa tubuhnya juga ya lempeng-lempeng aja gitu, nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Oke. Yang ketiga itu adalah hambatan untuk memulai, menjaga, dan memahami relasi, seperti hambatan menyesuaikan perilaku dengan konteks sosial, sulit menyampaikan permainan imajinatif,
atau dalam berteman, hingga ketertarikan yang lemah terhadap teman sebaya. Ya, jadi saat misalkan dalam komunikasi, mereka itu nggak bisa namanya memulai sesuatu atau mempertahankan sesuatu pembicaraan, topik pembicaraan. Mereka akan cenderung menghindar ataupun ya nggak mendengarkan gitu. Jadi bisa dibilang interaksi sosial mereka dengan teman-temannya itu sangat minim gitu. Mereka sangat menghindari itu. Terus ya kan di bawahnya juga menyatakan bahwa sulit namanya dia berteman dengan orang lain, tidak tertarik atau lemahnya ketertarikan dengan teman-teman sebayanya. Jadi nggak kayak kita yang pinginnya selalu mempunyai teman untuk komunikasi ataupun teman untuk kita. Beda lagi dengan anak autisme. Oke. Nah, ini adalah perilaku atau ketertarikan atau kegiatan yang spesifik berulang-ulang. Nah, tadi saya udah ngejelasin misalkan kayak tepok-tepok sesuatu gitu ya. Ini saya agak biar kalian bisa lihat. Nah, yang pertama adanya gerakan motorik, ucapan atau penggunaan objek yang khas dan berulang-ulang. Nah, tadi udah saya bilang. Menepuk atau menata benda-benda. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang. Misalkan menepuk-nepuk tangan, menepuk-nepuk paha, kaki, menepuk-nepuk meja itu. Kemudian sulit untuk fleksibel terhadap rutinitas atau pola perilaku verbal dan non-verbal. Contohnya mengalami tekanan ekstrim ketika ada perubahan. Ritual memberi salam. Mengalami tekanan ekstrim ketika ada perubahan nih, misalkan dia setiap sore harus makan sesuatu gitu, snack. Nah, ketika saat sore itu dia tidak memakan snack tersebut, nah itu adalah baginya tuh dia ngerasa nggak nyaman di dalam dirinya. Ada tekanan yang bisa menjadikan itu sebagai sebuah emosi, marah gitu ya. Kemudian yang ketiga, terbatas dalam minat dan terpaku pada intensitas dan fokus yang tidak wajar. Kelekatan yang kuat terhadap satu objeknya. Tadi yang udah saya bilang kayak misalkan kalau dia suka sama mainan, satu mainan misalkan robot, ya udah dia mainin terus sampai kita bosen, yang kita sebagai orang biasa ini bosen ngelihatnya. Tapi dia nggak, sama sekali nggak bosen, sama sekali nggak mau menggantikan mainan itu. Dia bisa bawa mainan tersebut tidur, main di luar, ataupun saat mandi bisa aja dia membawa mainan tersebut. Kemudian yang keempat adalah sensitivitas yang kuat atau lemah terhadap stimulus sensori atau minat tidak biasa pada aspek sensori lingkungan. Nah, biasanya kalau ini ada yang lemah, ada yang kuat ya. Jadi ketika misalkan kita dipanggil namanya, misalkan saya dipanggil Cila, saya akan cenderung nengok gitu ya. Sedangkan kalau anak autisme, ketika dia dipanggil, misalkan kalau sensitifnya itu kurang, dia nggak akan nengok. Harus beberapa kali atau dengan menggunakan tepukan baru dia bisa nengok gitu ya, mau dipanggil gitu. Nah, ada juga yang kuat, misalkan dia hanya suara kecil aja, suara kecil tuh dia merasa terganggu. Nah, jadi ada dua perbedaan, ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi satunya misalkan hanya suara dari jauh gitu ya, dari jauh aja misalkan suara hentakan kaki dan dia akan merasa terganggu gitu, itu suara apa sih gitu. Ataupun bahkan yang tadi saya bilang, contohnya ketika dipanggil ataupun ketika kita bertanya kepada mereka yang lemah, sensitifnya lemah, dia nggak akan nengok atau nggak akan menggubris kita. Ini ada contohnya itu kayak rasa sakit, suhu, suara, tekstur. Nah, tadi contoh yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari suara. Tuh. Oke. Nah, jadi autis ini ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Nah, tingkatannya ini ada 3 level. Nah, ini pakai bahasa Inggris, kalian bisa artikan. Nah, nanti kalian bisa baca-baca level 2 dan level 1. Oke. Nah, ini ada faktor risiko dan faktor prognostik. Faktor prognostik adalah variabel yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan sembuh dari suatu penyakit
atau kemungkinan penyakit kambuh yang utama pada individu dengan anak autisme adalah disabilitas intelektual atau kepintaran intelektual, hambatan berbahasa, dan dan masalah kesehatan mental. Lingkungan merupakan faktor resiko non-spesifik munculnya autis, seperti usia orang tua, berat badan lahirnya kurang, atau janin yang terpapar valproate kuate, yaitu obat untuk kejang seperti epilepsi. Nah, juga ada genetik dan fisiologi. Hereditas merupakan faktor ASD sebesar kurang lebih 37-90%. Wow, tinggi juga ya. Berdasarkan penelitian pada anak kembar, saat ini sebesar 15% kasus autis atau ASD terkait dengan mutasi genetik. Meskipun demikian, faktor ini tidak menjadi faktor yang utuh. Gitu. Nah, ada isu terkait gender bahwa lebih banyak laki-laki atau gender laki-laki itu lebih banyak mengalami autis dibandingkan dengan perempuan. Nah, kita baca kasus ASD diagnosa 4 kali lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Pada perempuan seringkali dijumpai kasus disertai disabilitas intelektual atau kepintaran, sehingga pada kasus perempuan tanpa hambatan intelektual atau bahasa mungkin tidak dikenali karena gejala yang nampak sulit dikenali. Jadi pada perempuan ini gejalanya nggak begitu timbul, nggak begitu kelihatan, sehingga sulit untuk dideteksi bahwa anak ini mengalami autis gitu. Oke, udah selesai. Nah, jadi itu teman-teman topik kita yang pertama mengenai autis ya. Mungkin teman-teman ada yang kalau melihat teman kita yang mengalami autis itu akan dijauhi. Atau banyak banget dari kita orang awam yang gak mengerti tentang autisme, dari gejalanya ataupun faktornya ataupun apapun itu, bagaimana cara kita berkomunikasi, kita bisa menyebut orang-orang yang misalkan main HP terus atau kecanduan bermain game, kita sebut dengan autis, anak autis gitu. Nah, tadi teman-teman kita udah belajar bahwa autis itu apa sih. Jadi jangan sembarangan menggunakan kata autisme, karena itu akan menyinggung perasaan atau orang tua atau kerabat yang memiliki saudara yang berkebutuhan khusus autisme, begitu. Jadi kita bisa mengenali tadi faktornya, kemudian kita sudah, kalau kita ringkas ya, hari ini kita sudah belajar mengenai tadi apa sih itu autis, kemudian gejalanya seperti apa, ataupun faktor penyebabnya begitu. Jadi untuk simpelnya bahwa anak autis itu adalah dia mengalami hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Simpelnya gitu kalau kalian bingung ya. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya ke aku. Aku masih punya banyak file-filenya, tapi ini sebagai pembuka dulu untuk teman-teman. Jadi kalau mau tanya ataupun kurang jelas, bisa langsung aja tanyain ke aku, bisa personal ataupun melalui grup WhatsApp. Gitu aja dari aku, terima kasih banyak, selamat belajar.